Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk knowledge, lebih tepatnya produk pupuk non subsidi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Regi Satyawianto dari Departemen Project Customer Centric Model. Di sini saya mengikuti program magang mahasiswa bersertifikat periode April 2022. Di sini ada juga tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta mampu mengetahui jenis-jenis produk pupuk. Yang kedua, peserta mampu mengetahui perbedaan pupuk non subsidi dan juga subsidi. Yang ketiga, peserta mampu mengetahui cara mendapatkan pupuk non subsidi. Di sini juga ada gambaran umum materi. Alur materi dalam modul pendidikan dan pelatihan karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan produk. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis pupuk. Yang ketiga, mengetahui cara mendapatkan pupuk. Dan juga yang terakhir, evaluasi pelatihan. Ada juga tujuan konten materi ini, yaitu yang pertama, memahami formula yang tergantung pada setiap pupuk. Yang kedua, mengetahui hasil dari pemilihan pupuk yang benar sesuai dengan kebutuhan petani. Yang ketiga, mengetahui cara mendapatkan pupuk non subsidi. Ada juga skop materi yang ada di sini. Yang pertama ada juga K2O, yaitu kalium, dan yang ketiga juga P205, yaitu fosfat, dan seterusnya. Apa itu pupuk non subsidi? Pengertian pupuk non subsidi. Di sini pupuk non subsidi ada berbagai macam. Ada pupuk ZK Petro, pupuk NPK Petronitrat, Petronitrat, dan juga Ponskapos. Pupuk non subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan di luar program pemerintah. Pupuk ZK, spesifikasinya memiliki kalium 50%, sulfur 17%, dan juga memiliki bentuk warna serbuk putih dan kelarutan dalam airnya yaitu 9,25 gram atau 100 mili H2O. Keunggulannya sendiri yaitu memiliki sumber kalium dan belerang, dan juga aman digunakan untuk semua jenis tanaman, dan lebih mudah larut dalam air, dapat dicampur, dan juga tahan air dan tidak mudah menyerap air. Adalah produk pupuk Petro, pupuk ZK Petro. Ada juga pupuk KCL dengan spesifikasi yaitu K2O 60%, berwarna merah atau putih, berbentuk kristal, dan juga larut dalam air. Keunggulannya sendiri yaitu membuat tanaman lebih tegak dan kokoh, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama, penyakit, dan kekeringan. Yang ketiga, menentukan pembentukan gula dan padi. Yang keempat, meningkatkan ketahanan hasil panen selama pengangkutan dan penyimpanan. Dan juga ada fosfat rock, memiliki kadar P205 minimal 28%, kadar air 1,59%, berwarna kuning abu-abu, berbentuk tepung, dan kemasannya kaleng plastik dengan berat 5 kg. Kegunaannya memacu pertumbuhan akar dan pembentukan perakaran yang baik, dan mempercepat pembentukan bunga serta masaknya buah dan biji, meningkatkan komponen hasil panen tanaman biji-bijian. Dan juga ada pupuk petronitrat yang memiliki spesifikasi yaitu nitrogen 16%, P2O5 fosfat 16%, kalium 16%. Yang memiliki keunggulan yaitu mengandung nitrogen bentuk nitrat, unsur hara tersedia bagi tanaman, kandungan hara NPK seimbang.
Dan juga ada pupuk petroningrat yang memiliki spesifikasi nitrogen 12%, P205, fosfat 11%, kaliumnya 20%. Keunggulannya sendiri untuk unsur hara, memiliki unsur hara yang sesuai dengan kebutuhan tanaman tembakau dan tanaman hortikultura, meningkatkan kualitas daun tembakau, dan memperbaiki warna, rasa, dan aroma. Dan juga ada Ponska Plus, pupuk macam NPK yang diberkahi dengan unsur sulfur dan zinc, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk sehingga jumlah dan mutu hasil panen pun mengalami peningkatan. Spesifikasinya sendiri yaitu nitrogen yang 5%, fosfat 15%, kalium 15%, sulfur 9%, dan juga zinc 2000 ppm. Bentuknya sendiri yaitu granul, bersifat larut dalam air, berwarna putih, dalam kemasan 25 kg. Lalu ada juga pupuk NPK Kepomas. Keunggulannya sendiri yaitu aplikasi pemupukannya praktis karena tidak perlu mencampurkan beberapa jenis pupuk tunggal. Lalu ada juga pupuk Petronipos, merupakan pupuk untuk fase negatif tanaman dan sayuran daun. Spesifikasinya yaitu nitrogen 20%, fosfat 20%, sulfur 30%. Keunggulannya yaitu kayak unsur non-hidrokopis, efisiensi, efektivitas, dan jumlah panennya meningkat. Ada juga yaitu urea. Spesifikasinya yaitu kadar air maksimal 0,50%, kadar biuret maksimal 1%, nitrogen minimal 46%, bentuk butiran, tidak bertebu, warnanya putih untuk non-subsidi, warna pink untuk urea yang bersubsidi, dalam kemasan dengan isi 50 kg. Ada juga pupuk ZA, spesifikasinya yaitu nitrogen 20,8%, belerang 23,8%, kadar air maksimal 1%, kadar asam bebas sebagai H2SO 4 maksimal 0,1%, bentuknya kristal berwarna putih, warna oranye untuk ZA yang bersubsidi, dikemas dalam kantong bercap kerbau emas dengan isi 50 kg. Manfaatnya sendiri yaitu membuat tanaman lebih hijau, mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan tanaman, yaitu tinggi tanaman, jumlah cabang, dan jumlah anakan, meningkatkan kandungan protein hasil panen. Unsur dari esnya sendiri yaitu untuk meningkatkan produk hasil tebu, hablur gula, meningkatkan kelas mutu hasil panen dengan memperbaiki warna, aroma, rasa, dan besar umbi serta lebih pesat, dan juga membantu tanaman lebih hijau. Ada juga pupuk SP36, kadarnya spesifikasinya yaitu P205 minimal 36%, P205 larut asam citrat minimal 34%, P205 larut dalam air minimal 30%, kadar air maksimal 5%, kadar asam bebas H3PO4 maksimal 6%, berbentuk butiran dengan warna abu-abu, dan juga dikemas dalam kantong yang berisi 50 kg. Sifat, manfaat, dan keunggulannya yaitu tidak hidrokopis, mudah larut dalam air, sebagai sumber unsur hara fosfor bagi tanaman, memacu pertumbuhan akar dan sistem perakaran yang baik, memacu pembentukan bunga dan masaknya buah atau biji, mempercepat panen, memperbesar persentase terbentuknya bunga menjadi buah atau biji, menambah daya tahan tanaman terhadap gangguan hama, penyakit, dan kekeringan. Ada
ada juga SP26 yaitu S-nya 5%, fosfat 26%, P205 larut air 12%, berbentuk granul dengan warna abu-abu dan memiliki sifat larut dalam air dengan kemasan 50 kg. Manfaat unsur hara es yaitu meningkatkan kelas mutu hasil panen, memperbaiki warna, aroma, rasa, besar umbi, serta lebih kesat dan juga membantu tanaman lebih hijau. Unsur dari P205 yaitu merangsang pertumbuhan akar, merangsang pembentukan sumber protein tertentu, membantu asimilisasi dan pernapasan tumbuhan. Ada juga nitralet dengan spesifikasi N 25%, S9, kadar air 1%, berbentuk granul dan berwarna ungu. Keunggulannya yaitu meningkatkan nitrogen oleh tanaman, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan mutu hasil panen. Di sini ada juga perbedaan pupuk subsidi dengan pupuk non-subsidi. Yang pertama yaitu antara perbedaan harga. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa harga pupuk subsidi lebih murah dari pupuk non-subsidi. Perbedaan harganya cukup besar, bisa kurang besar dari 3.000 per kilogram per 10 Februari 2021. Sasaran pasar pupuk bersubsidi diperuntukkan untuk petani yang tergabung dalam kelompok tani dan telah terdaftar dalam sistem ERDKK, sedangkan pupuk non subsidi untuk perusahaan atau pelaku usaha. Selanjutnya, warna pupuk. Warna pupuk subsidi dan subsidi dibuat berbeda untuk meminimalisir terjadinya penyelewangan dalam penggunaan pupuk subsidi. Contohnya pupuk urea subsidi berwarna merah muda atau pink, sedangkan pupuk urea non subsidi berwarna putih. Lalu kemasannya, pupuk subsidi memiliki cara pada kemasan karungnya, yaitu terdapat tampilan logo pupuk Indonesia di bagian depan karung dan bertuliskan pupuk bersubsidi pemerintah. Selain itu ada kemasan juga tercantum nomor call center, logo SNI, nomor izin edar pada bagian depan karung, dan memiliki bagian kode di produsennya. Juga ada lama penyerapannya. Secara kualitas, pupuk subsidi dan non subsidi hampir sama, namun pupuk non subsidi lebih cepat diserap oleh tanaman. Contohnya untuk pupuk urea non subsidi, karena pupuk tidak dilapisi dengan coating oil sehingga lebih mudah larut dan lebih cepat diserap oleh tanaman. Ini adalah skema pembelian pupuk non subsidi. Yang pertama, boleh melalui pembelian bebas tanpa harus RDKK, alokasi tidak diatur, harga pasar, dan juga yang terakhir bebas dibeli di berbagai tempat. Ada juga langkah-langkah pembelian pupuk non subsidi oleh distributor. Yang pertama yaitu distributor mengajukan permohonan pembelian atau purchase order atau PO ke Departemen Penjualan Retail. Yang kedua, PT Petrokimia menerbitkan surat penawaran harga. Yang ketiga, distributor menyetujui harga, menandatangani juga persetujuan harga surat penawaran hingga penawaran harga yang dimaksud. Yang keempat, PT Petrokimia menerbitkan kode booking yang digunakan dalam pembayaran melalui host-to-host bank. Yang kelima, distributor melakukan pembayaran dan mengirim bukti bayar ke Departemen Penjualan Retail. Yang keenam, PT Petrokimia menerbitkan sales order atau SO sebagai dokumen transaksi penjualan. Yang ketujuh, SO atau sales order distributor digunakan dalam pengambilan barang. Di sini ada juga alur penjualan non subsidi.
mulai dari nomor 1, nomor 2, sampai nomor 3, yaitu yang nomor 4 yaitu pengambilan barang oleh konsumennya itu sendiri. Alur penjualan pupuk non-subsidi Petrokimia Gresik ke distributor. Yang pertama, transaksi antara Petrokimia Gresik dengan konsumen atau distributor. Konsumen atau distributor melakukan pembayaran melalui transfer bank. Yang ketiga, Petrokimia Gresik menerbitkan delivery order untuk gudang Gresik atau gudang penyangga. Yang keempat, pengambilan barang oleh konsumen sesuai istilah barang. Ini adalah gambar ilustrasi untuk alur distribusi. Di sini ada juga alur penjualan non-subsidi. Yang selanjutnya penjelasan produsen, penjelasan dari gudang penyangga, distributor, konsumen, dan juga retail atau kios. Ini adalah dokumentasi dari produk hasil prosesnya. Ada juga pupuk urea non-subsidi ZA, SP36, Ningrat, ZK, dan juga NPK 12. Kesimpulannya sendiri yaitu setiap produk pupuk memiliki formula yang berbeda. Yang kedua, setiap formula yang terkandung memiliki berbagai manfaat untuk tanaman maupun tanah. Yang ketiga, cara mendapatkan pupuk subsidi dan non-subsidi berbeda. Yang terakhir, terima kasih telah mengikuti course saya. Jika saya ada yang salah atau saya terlalu cepat untuk menjelaskan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.